wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan pengabdian diri kepadanya, dan tidak ada kata lain kecuali hanya kepadanya kita kembali. Beriringan dengan itu, salawat dan salam kita sanjung sampaikan kepada junjungan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang karena kedatangannya kita telah dibawa pada kehidupan yang penuh dengan nikmat iman dan Islam. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Kita malam ini berada pada 17 Ramadan, di mana merupakan bagian dari dua fase dalam Ramadan dari 3 fase yang telah dibagi kepada kita, di mana malam ini kita masih berada dalam fase maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada kita. Hanya 1 bulan, jamaah kemudian Allah perintahkan kepada kita berpuasa dan amalan-amalan lain yang mengikutinya, di mana seluruh amalan kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi ada satu hal yang paling penting dari bulan Ramadan yang mungkin kita lupa, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan perubahan. Mengapa bulan Ramadan itu adalah bulan perubahan? Karena pada bulan Ramadan, pada 1 malam dari bulan Ramadan, Allah turunkan Al-Quran, yang karena turunnya Al-Quran, kemudian kehidupan manusia dan seluruh pola kehidupan di dunia terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi maka sesungguhnya ketika kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bahwa sebenarnya kita berada pada 1 bulan yang telah membawa sesuatu yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan manusia, yaitu perubahan, yang tentu perubahan itu dikarenakan turunnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah yang berbahagia, turunnya Al-Quran semakin hari, sampai bahkan dengan detik ini dan sampai yang akan datang, maka semakin hari, semakin waktu, setiap tahun, semakin pula Al-Quran itu benar-benar terbukti kehebatan dan terbukti kebenarannya. Mungkin kalau kita pikir Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada seorang Rasul yang ummi, yang sama sekali tidak bisa baca tulis, tapi kenapa kemudian Al-Quran yang dianggap oleh orang-orang orientalis, Al-Quran yang dianggap oleh orang-orang kafir sebagai ciptaan Muhammad, apakah benar kemudian ciptaan seorang manusia secara ilmu pengetahuan kemudian bisa dibuktikan hari ini dan dibuktikan sampai dengan akhir zaman nanti?
700 lebih ayat di dalam Al-Quran itu bicara soal ilmu pengetahuan. Hanya 200, sekitar 200-an ayat Al-Quran bicara soal hukum. Bukti bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang dia syarat dengan ilmu pengetahuan, dan semakin hari semakin bisa dibuktikan kebenaran. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka ketika Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, dia adalah sebagai petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu bukan hanya kepada orang-orang yang beriman seperti kita, tapi Allah menyatakan hudan lin-nas, kepada seluruh manusia. Artinya bahwa siapapun dia makhluk Allah, bahwa manusia apapun dia, dengan latar belakang apapun dia, kalau dia ingin selamat dalam kehidupan di atas dunia, maka tentu dia harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk. Apalagi kita sebagai muslim, yang memang Al-Quran itu adalah kitab yang dimana kita harus mengimaninya. Sudah barang tentu kita yang muslim tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada diri kita untuk mengikuti Al-Quran. Maka kalau kita lihat Al-Quran, malam ini mungkin kita mengambil hanya bagian kecil saja dari Al-Quran, yang itu sampai dengan hari ini bisa dibuktikan dan memberikan pengetahuan yang luar biasa kepada kita. Al-Quran itu di dalamnya ada beberapa surah yang Allah kemudian mengabadikan dengan nama-nama binatang. Ada surah Al-Fil, surat gajah. Ada surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Ada surah An-Nahl, surah lebah. Kemudian ada surah yang namanya surah An-Naml atau surah semut. Dulu pernah ada cerita di satu pesantren, satu malam kiai di pesantren tersebut menjadi imam salat tarawih, lalu dalam salat dibawakan surah An-Naml, surah semut. Ada 90 lebih ayat dalam surah ke-27 itu. Setelah sholat, santrinya tanya, Kiai, tadi Kiai bawa surah apa Kiai? Oh, tadi saya bawa surah An-Naml, surah semut. Karena santrinya malah sholat tarawih, santrinya mikir, Masya Allah, semut saja yang kecil surahnya panjang-panjang. Iseng santri ini nanya sama kiainya, Kiai, kalau malam ini Kiai bawa surah semut, kira-kira malam besok Kiai bawa surah apa? Kiai ini karena tahu santrinya malah sholat tarawih, insya Allah malam besok saya bawa surah gajah. Kebayang dalam pikiran santrinya, oh, semut yang kecil-kecil saja ayatnya panjang. Bayangkan kalau surah gajah, Al-Fil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua binatang yang Allah sebutkan, abadikan di dalam Al-Quran, itu memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Gajah. Gajah itu adalah binatang yang dia diciptakan oleh Allah, punya memori, ingatan yang luar biasa. Dia akan ingat sampai kapanpun selama dia hidup. Jadi tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia.
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia diciptakan Allah. Termasuk semut yang kecil. Semut itu adalah serangga yang paling kecil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan semut? Kenapa Allah tidak malu menciptakan semut? Imam Al-Ghazali dalam Ar-Risalah Al-Laduniyah dan juga dalam Al-Hikmatul fi Makhluqatillah, beliau menyatakan bahwa Allah menciptakan semut supaya kita kemudian mengambil hikmah dari semut, karena semut adalah binatang yang memiliki kemampuan untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan. Begitu kata Imam Al-Ghazali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lalu apa sesungguhnya kehebatan semut kemudian sehingga semut itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Padahal dia hanya satu binatang serangga yang paling kecil. Ada 4 paling tidak. Kenapa semut itu diciptakan oleh Allah dalam Al-Quran? Pertama, karena semut itu adalah binatang yang paling tinggi semangat ukhuwahnya. Semut itu hidup berkoloni, berkelompok. Dan dia saling tolong-menolong. Dan dia itu, antara satu dengan yang lain itu, luar biasa kehidupan sosial mereka. Jadi maka semut itu, dari sisi ukhuwah, dia punya sesuatu yang patut kita contoh dalam hal hubungan dengan sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, semut itu adalah binatang yang paling amanah. Semut itu binatang paling amanah. Ketika satu kelompok semut diberikan tugas, maka dia akan menjalankan tugasnya itu sampai kapanpun, sampai dia akhirnya harus mati sekalipun. Jadi semut adalah binatang yang paling amanah. Di dalam semut itu ada kelompok pekerja, ada kelompok tentara, ada kelompok penjaga ratu. Kelompok-kelompok ini kemudian diberikan amanah dan mereka itu akan menjaga amanahnya sampai seperti yang kita sampaikan. Yang ketiga, semut itu adalah binatang yang paling cerdas. Semut binatang yang paling cerdas. Sekalipun dia kecil, tapi Allah menciptakan kepalanya yang besar. Di kepalanya itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu di mana itu adalah hal yang membuat dia menjadi makhluk ataupun hewan yang paling cerdas di dunia. Jadi sampai banyak kadung nanti dong. Semut yang diciptakan oleh Allah kecil, tapi dia adalah makhluk yang paling cerdas. Sementara kita, manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan yang luar biasa, tapi kita justru kalah dengan semut. Ada makna lain kaum muslimin yang dirahmati Allah, bahwa kita yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam hal, kenapa kita harus kalah dengan binatang lain yang kecil, yang rapuh, yang mungkin tidak perlu kita bunuh dengan senjata yang luar biasa. Cukup dengan kita injak saja dia akan mati. Tapi ternyata makhluk yang kecil itu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan semut, kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu dipimpin oleh yang namanya ratu, bukan raja. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 18, di mana ketika bala tentara Nabi Sulaiman datang, lalu salah seorang di antara semut, yaitu ratunya, menyatakan bahwa wahai semut-semut sekalian, maka carilah tempat perlindungan. Di dalam ayat 18 tersebut, yang dimaksud dengan salah satu semut itu disebut dengan namlatun,
pakai ta marbutah. Ta marbutah menunjukkan bahwa semut itu adalah perempuan. Menariknya kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah penelitian memang ternyata yang memimpin semut, yang memimpin semua semut yang ada itu adalah semut perempuan. Quran ternyata tidak terbantah. Quran ternyata tidak bisa diragukan. Quran ternyata bisa dibuktikan apapun kalimat yang ada di dalamnya. Bahwa semut itu dipimpin oleh seorang ratu, dan dalam ayat 18 Allah sebut 6 ratu, dan penelitian membuktikan bahwa memang benar bahwa semut itu dipimpin oleh ratu, bukan oleh raja. Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah kehebatan Al-Quran, itulah kesempurnaan Al-Quran yang semakin hari semakin bisa dibuktikan, dan semakin hari kita bisa melihat bagaimana kemudian orang-orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan, akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam ilmu saraf, dalam dunia kedokteran, dalam ilmu saraf telah dibuktikan orang yang berzikir, orang yang membaca Quran, maka gelombang listrik yang ada di kepala, yang ada di saraf, yang ada di otak, yang disebut dengan gelombang alfa, itu akan tinggi. Dan dengan tingginya gelombang listrik tersebut, karena kita berzikir dan membaca Al-Quran, itu akan membuat kehidupan kita lebih tenang, kehidupan kita lebih nyaman, kehidupan kita lebih santai, dan kehidupan kita benar-benar kita bisa jalani dengan penuh kegembiraan dan kedamaian dalam kehidupan. Itulah yang telah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Dan kalau kita membaca selain Al-Quran dan bukan berzikir, maka gelombang listrik itu tidak lebih cepat dan tidak lebih besar daripada kita berzikir dan kita membaca Al-Quran. Maka sungguh Al-Quran tidak bisa dibantah, dan Al-Quran semakin hari semakin justru bisa dibuktikan, dan Al-Quran semakin hari semakin nyata bahwa dia memang adalah petunjuk dan pedoman, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.